Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tangan Nyai. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Udara malam yang dingin selalu menyelimuti perbatasan kota. Sebuah area yang dipeluk oleh kerindangan hutan tua dan terpisah dari hiruk-pikuk modern oleh sungai kecil berbatu. Bagi Rian, ini bukan sekadar tempat tinggal, ini adalah tempat di mana batas antara dunia nyata dan segala yang tidak terucapkan menipis hingga hampir transparan. Pemuda 21 tahun itu, dengan mata yang selalu terlihat lebih tua dari usianya, memiliki kepekaan unik, bukan kepekaan indera keenam yang dramatis, melainkan resonansi halus terhadap anomali di sekitarnya. Pohon, angin, bahkan kelembapan tanah, semua memiliki frekuensi tertentu, dan malam ini, frekuensi itu terdistorsi. Rian baru saja mematikan lampu meja belajarnya, siap untuk menyerah pada tuntutan kantuk. Aroma buku-buku lama bercampur dengan bau tanah basah yang menyelinap dari jendela kamarnya yang setengah terbuka. Di luar, seharusnya ada orkestra alam yang familiar. Suara jangkrik yang tak henti-henti, lengkingan katak dari rawa kecil di ujung jalan, dan mungkin lolongan anjing liar yang mencari makan. Namun, malam ini, yang ada hanyalah kevakuman yang memekakan telinga. Jendela kamar Ryan menghadap langsung ke tepian hutan jati yang menjadi batas desa. Hutan itu senyap, sanggot. Kesunyian itu bukan hanya berarti ketiadaan suara. Itu adalah keheningan yang aktif, seolah-olah seluruh kehidupan yang biasanya bersembunyi dalam bayangan telah menahan napas secara serentak. Rian duduk tegak di tepi ranjangnya. Tubuhnya menegang. Indera pemuda itu menerjemahkan kesunyian ini sebagai peringatan. Selalu ada kebisingan. Bahkan dalam kesunyian, hilangnya kebisingan berarti sesuatu yang asing telah mengambil alih panggung. Dipaksanya telinga untuk menangkap apapun, meskipun hanya desiran angin biasa. Namun, yang didapatkannya adalah keheningan yang menggigit. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Bukan karena ketakutan yang tergesa-gesa, melainkan karena kesadaran yang dingin bahwa ada sesuatu yang bergerak di luar jangkauan pandangannya. Sesuatu yang telah mengintimidasi ekosistem alami untuk diam. Rian beranjak dari ranjang. Kakinya menjejak lantai kayu dingin. Disederhanakannya pakaian, mengambil sweater tebal dari kursi, kemudian meraih senter tua yang biasa disimpan di laci nakas. Tidak ada logika di balik tindakannya ini. Hanya desakan primal untuk memverifikasi keanehan tersebut. Logika akan memerintahkan pemuda itu untuk mengunci pintu dan kembali tidur. Menganggapnya hanya paranoia sesaat. Tetapi, suara hati yang jarang salah selalu mendorong. Rian keluar dari batas zona nyamannya ketika alam berteriak minta perhatian. Disibakkan tirai jendela dan diarahkan sinar senter yang tampak ringkih itu ke kedalaman bayangan hutan. Hanya kegelapan dan siluet pepohonan yang terlihat menakutkan, seperti jemari raksasa yang menggenggam langit malam. Dipadamkan senter, mata Rian telah terbiasa dengan minimnya cahaya, dan beberapa saat kemudian, ia mulai bisa membedakan gradasi kegelapan. Saat itulah, di tengah kekosongan akustik, sebuah suara berhasil menembus seperti pecahan kaca sutra yang jatuh ke lantai batu. Bukan suara keras, tetapi suara merintih yang begitu rapuh dan asing. Seolah-olah ia berasal dari dimensi yang berbeda. Itu adalah rintihan yang mengandung campuran rasa sakit fisik dan kebingungan spiritual. Rintihan tersebut hanya berlangsung sedetik, tetapi cukup untuk menghancurkan keheningan yang mencekam. Suara itu datang dari area perbatasan di mana pohon beringin raksasa berdiri, dikenal oleh penduduk setempat sebagai tempat yang harus dihindari setelah senja. Beringin itu bukan sekadar pohon. Ia adalah mercusuar purba, sebuah jangkar spiritual di antara dua dunia. Pemuda itu mengatupkan rahang. Rasa takut kini berbaur dengan rasa kasihan yang mendalam. Rian yakin, rintihan itu adalah milik seorang wanita, dan wanita itu sedang dalam kesulitan besar. Diambilnya kunci motor yang tergeletak di meja. Tidak peduli seberapa sunyi malam itu atau seberapa besar bahaya yang mungkin mengintai, Rian tidak bisa membiarkan penderitaan itu berlanjut tanpa setidaknya mencoba. Ia bergerak cepat, meninggalkan kehangatan rumah, dan berlari menuju kegelapan yang menjanjikan sebuah misteri yang akan mengubah seluruh alur hidupnya. Cahaya motor Rian membelah kegelapan jalanan desa yang berdebu. Ditinggalkannya rumahnya dan melaju menuju beringin tua. Perasaan ganjil yang menyelimuti lingkungan seakan menebal di udara, membuat napas terasa berat dan dingin. Begitu mendekati perbatasan hutan, Rian memarkir motornya di balik semak-semak, memilih untuk melanjutkan langkah dengan berjalan kaki. Senter di tangannya kini menjadi satu satania penghubung yang rapuh dengan dunia nyata. Di bawah kanopi pohon yang menjulang, udara terasa lebih lembab dan berat. Didekatkannya langkah ke arah pohon beringin purba. Akarnya yang masif menjulur ke tanah,
tampak seperti urit-urit bumi yang menopang langit, tepat di cekungan akar terbesar. Di tempat yang paling tersembunyi dari pandangan, Rian menemukan sumber rintihan itu. Sesosok wanita terbaring di atas lumut basah. Wanita itu bukan penduduk desa biasa. Penampilannya membangkitkan rasa takjub sekaligus keanehan yang menusuk. Pakaiannya terbuat dari bahan yang tampak seperti sutra, tetapi warnanya tidak dapat diidentifikasi secara tepat. Kadang terlihat perak, kadang hijau lumut, dan kadang memancarkan kilau emas redup. Bahan itu terlihat mengalir dan menempel pada kulitnya seperti embun, bukan ditenun. Rambut panjang sang wanita, yang berwarna hitam legam dengan untayan keperakan, menyebar di atas tanah hutan Sioliola, ditenun dari malam itu sendiri. Luka tampak jelas di betisnya. Luka yang tampak seperti sayatan tajam yang tidak berdarah terlalu banyak, tetapi mengeluarkan cairan berwarna biru perak, bukan merah. Wanita itu terlihat bingung. Mata besarnya yang sehijau zamrud menatap langit-langit daun dengan pandangan kosong. Wajahnya, meskipun diliputi kesakitan, memancarkan kecantikan yang tidak wajar, terlalu sempurna untuk menjadi manusia. Rian merasakan gelombang ketakutan yang dingin. Otaknya memerintahkan untuk lari. Ini adalah hal yang mereka bicarakan. Entitas yang tidak seharusnya dilihat manusia. Namun, di saat yang sama, tatapan kosong yang terluka dari wanita asing itu memicu insting pelindungnya. Ini adalah makhluk yang menderita, dan pemuda itu tidak bisa meninggalkan makhluk apapun dalam keadaan tak berdaya. Dilepaskannya ransel kecil yang selalu dibawanya. Dibimbingnya tangannya untuk menyentuh pundak wanita itu dengan sangat hati-hati, seolah takut sentuhannya akan menghancurkan sang makhluk. "Nona, apa Anda baik-baik saja?" Suara Rian yang pelan seperti memecah mantra. Wanita itu tersentak. Mata zamrudnya terfokus pada Rian, memancarkan keterkejutan yang tulus, seolah ia tidak pernah menyangka akan dilihat oleh siapapun. Dicobanya untuk bangkit, tetapi rasa sakit dari luka itu terlalu kuat. Sebuah erangan lemah lolos dari bibir halusnya. Sang penyelamat segera berlutut. "Jangan bergerak, saya akan mengobati luka Anda." Tanpa menunggu persetujuan, Rian membuka kotak pertolongan pertama sederhana. Diambilnya kain antiseptik dan salep herbal yang selalu dibawanya. Menarik napas dalam-dalam, Rian membersihkan luka itu. Kulit wanita itu terasa sedingin marmer, tetapi mengeluarkan energi hangat yang aneh. Cairan perak segera berhenti mengalir saat salep menyentuh kulitnya, dan proses penyembuhan tampak dipercepat bukan dalam hitungan hari, melainkan dalam hitungan menit. Saat Rian menyelesaikan perban sederhana, wanita itu menatapnya dengan intens. Sorot matanya kini dihiasi oleh campuran rasa ingin tahu dan kewaspadaan. Bibirnya yang pucat bergerak pelan, mengucapkan kata-kata yang terdengar seperti musik kuno, tetapi secara ajaib dapat dimengerti. "Kau tidak lari," bisik wanita itu. Suaranya terdengar seperti lonceng kristal yang bergema di gua. Rian tersenyum lemah. "Kenapa saya harus lari? Anda terluka." Wanita itu perlahan duduk, bersandar pada akar beringin. Diamatinya Rian dengan seksama. "Aku Laila. Aku tersesat, dan lukaku ini adalah akibat dari sihir yang melemah." Laila menceritakan, dengan suara yang lembut dan penuh misteri, bagaimana sihir pelindung yang menyelimuti jalur perjalanannya tiba-tiba memudar, menjatuhkannya ke dunia yang ia sebut dunia manusiawi ini. Terluka di tepi gerbang dimensi. "Aku mencari jalan kembali ke negeriku. Dunia ini terlalu bising, terlalu cepat. Aku tidak pernah menyangka akan ada manusia yang bersedia membantu tanpa bertanya atau menuntut bayaran." Lanjut Laila. Rian hanya menggelengkan kepala. Benda yang ada di hadapannya jelas bukan manusia, tetapi kepedihan dan rasa syukur di mata Laila terasa nyata. Pemuda itu telah menyeberangi garis tak terlihat, dan ia tahu kisah hidupnya baru saja dimulai, terikat oleh benang sutra perak bunian yang tersesat di malam yang sunyi. Pagi pertama perlahan mulai menyentuh pucuk-pucuk daun beringin. Rian masih duduk di samping Laila, memproses seluruh narasi tentang bunian dan dimensi tersembunyi. Konsep itu lebih masuk akal daripada menyimpulkan bahwa makhluk anggun di hadapannya hanyalah seorang wanita yang tersesat dari kota. Ada aura keabadian di sekeliling Laila, sebuah ketenangan yang tak dimiliki manusia. Tepat saat cahaya jingga merayap dari timur, luka di betis Laila sepenuhnya lenyap. Tidak ada bekas jahitan, tidak ada sisa cairan perak, hanya kulit mulus seputih pualam. Ini bukan penyembuhan cepat. Ini adalah pembalikan total dari cedera, sebuah keajaiban yang terjadi di depan mata Rian, menghapus keraguan terakhir pemuda itu tentang identitas asli Laila. Laila tersenyum, senyuman yang menerangi bayangan hutan. "Terima kasih Rian, bantuanmu memberiku waktu untuk memanggil kekuatanku kembali. Di dunia kami, utang adalah janji yang harus ditepati." Wanita bunian itu berdiri, perawakannya anggun dan tinggi,
Siluetnya membaur sempurna dengan cahaya pagi yang baru. Aku harus kembali sebelum dunia ini sepenuhnya terbangun dan kelemahanku dilihat oleh yang lain. Tetapi aku tidak akan pergi tanpa membalas kebaikanmu. Rian, pemuda yang perawakannya sederhana dibandingkan Laila yang mempesona, bangkit berdiri. Debu tanah menempel di celana jeansnya. Tidak perlu balasan, Laila. Saya hanya membantu. Laila menggeleng. Rambut keperakannya berkilauan di bawah cahaya matahari yang mulai meninggi. Kau menyelamatkan nyawaku, atau setidaknya menyelamatkan kehormatanku. Itu tak ternilai. Hadiahku bukan emas, bukan pula kekuatan. Hadiahku adalah kesempatan. Wanita itu mengulurkan tangan. Telapak tangan Laila memiliki garis-garis halus. Sama sekali berbeda dari kulit manusia yang bekerja keras. Aku menawarkanmu perjalanan singkat ke negeri cahaya abadi tempat asalku. Ini adalah undangan yang mustahil bagi manusia biasa. Tetapi kau telah menunjukkan hati yang murni dan keberanian. Hadiahmu adalah melihat apa yang tidak pernah dilihat mata manusia. Pikiran Rian langsung terpecah, dilanda pertarungan internal yang sengit. Satu sisi berteriak ketakutan. Tolak! Itu adalah jebakan. Dunia lain berarti bahaya yang tidak terbayangkan. Namun sisi yang lain, sisi yang telah lama merasakan keanehan di perbatasan kota ini, mendesak terima. Ini adalah jawaban atas semua rasa penasaranmu. Jangan biarkan kesempatan ini lolos, negeri bunian. Gumam Ryan, tanpa sadar melanggar aturan yang belum disebutkan. Ekspresi Laila sedikit berubah, menjadi keseriusan yang dingin. Jangan pernah sebutkan nama itu dengan lantang di dunia ini. Cukup sebut ia sebagai tempat tujuanku. Pikirkan baik-baik, Rian. Pintu ini akan tertutup kembali saat matahari terbit penuh. Kau hanya punya satu kesempatan. Rian memandang ke belakang, ke arah desa yang masih tidur di bawah kabut pagi. Kehidupannya di sana, rutinitasnya, buku-bukunya, batas-batas yang jelas, tiba-tiba terasa hampa dan membosankan. Dibandingkan dengan janji kota emas yang bersinar, dunianya terasa abu-abu dan lesu. Jantungnya berdebar, bukan karena rasa takut yang dingin, melainkan karena getaran petualangan yang memanggilnya. Ini adalah tawaran untuk menanggalkan identitasnya sebagai Rian si pemuda biasa dan menjadi Rian, tamu dimensi. Ditatapnya mata Laila. Di sana, pemuda itu melihat kebenaran yang tidak bisa disangkal dan juga rasa ingin tahu yang samar. Berapa lama? Tanyanya. Untukmu hanya 1 hari, tetapi di sana, waktu berjalan berbeda. Mungkin terasa lebih lama. Kau harus berjanji. Kembali sebelum matahari terbenam di tempatku. Rian menghela napas panjang, memasukkan senternya kembali ke dalam ransel. Keputusan telah dibuat. Kehidupan biasa telah kehilangan daya tariknya di hadapan wanita bunian yang memancarkan cahaya pagi ini. Saya ikut, kata Rian. Suaranya mantap, memutus keraguan terakhirnya. Senyum Laila kembali, lebih cerah dari sebelumnya. Diulurkannya tangan mungilnya, dan Rian, sang penolong, tanpa ragu menyambutnya. Kalau begitu, mari kita pergi. Bisik Laila. Suaranya terdengar seperti bisikan angin yang membawa janji. Saat tangan mereka bersentuhan, energi dingin dan hangat bercampur. Seluruh pemandangan di sekitar beringin tua itu mulai berputar, bukan dalam gerakan fisik, tetapi dalam distorsi visual yang menakjubkan. Cahaya pagi memudar, digantikan oleh kilauan permata yang tak terhitung jumlahnya. Bumi di bawah kaki Rian terasa menghilang, dan ia mendapati dirinya ditarik ke dalam pusaran warna yang memabukkan menuju negeri cahaya abadi. Sentuhan itu adalah sebuah ledakan tanpa suara. Saat jari-jari Ryan menggenggam tangan Laila, rasa berat tubuh pemuda itu mendadak menguap, digantikan oleh sensasi melayang yang memualkan sekaligus mempesona. Pusaran warna yang telah dimulai kini meledak menjadi terowongan cahaya. Bukan cahaya yang menyakitkan mata, melainkan cahaya yang terasa lembut dan cair, mengalir dari segala arah. Rian menutup mata, tetapi cahaya itu menembus kelopak matanya, mewarnai kegelapan internal dengan spektrum zamrud dan perak. Tubuh Laila menjadi satu-satunya jangka Ryan dalam kekacauan dimensional tersebut. Genggaman wanita bunian itu kuat, tetapi tidak menyakitkan, seolah-olah energinya sendiri yang menahan Rian agar tidak tercerai-berai dalam arus energi. Di tengah deru gemuruh yang terdengar seperti jutaan kupu-kupu mengepakkan sayap secara serempak, suara Laila terdengar jelas, menembus kekacauan. Dengar baik-baik, Ryan. Ada 2 aturan yang tidak boleh kau langgar selama di sana. Ini untuk keselamatanmu. Rian berusaha membalas, tetapi bibirnya hanya mengeluarkan udara yang bergetar. Dia memaksa diri untuk mendengarkan. Pikirannya yang logis berjuang melawan ilusi yang membanjiri inderanya. Pertama, jangan pernah memakan atau meminum apapun yang ditawarkan kepadamu di sana. Bahkan setetes air pun. Makanan dan minuman di negeri cahaya abadi adalah ikatan. Jika kau memakannya,
Kau akan terikat pada negeri itu, dan waktu untuk kembali akan hilang darimu selamanya. Suara Laila terdengar sangat tegas, tanpa nada kelembutan yang baru saja Rian dengar. Kedua, jangan pernah mencoba memaksakan kemauanmu. Negeri itu hidup. Ia merespons pada niat. Hormati semua makhluk yang kau temui, sekecil apapun. Bertindaklah sebagai tamu, bukan sebagai penguasa. Paham? Rian mengangguk keras. Meskipun pemuda itu yakin Laila merasakan getaran kepalanya daripada melihat gerakannya. Genggaman pada tangan Laila dipererat. Rian, dalam keadaan setengah sadar, memahami risiko besar yang baru saja pemuda itu ambil. Ini bukan lagi perjalanan wisata. Ini adalah perjanjian suci dengan dimensi yang berbeda. Tiba-tiba, kekacauan visual mereda. Rian membuka mata, dan pemandangan yang tersisa adalah pohon beringin raksasa. Tetapi kini pohon itu bukan lagi pohon di perbatasan kota. Akar-akarnya yang sebelumnya hitam dan berlumut, kini memancarkan cahaya biru redup. Dan batangnya tampak terbuat dari batu giok yang dipoles, dihiasi dengan simbol-simbol kuno yang berdenyut perlahan. Di hadapan Rian, akar-akar itu melengkung, menciptakan gerbang yang sangat tinggi, sebuah lengkungan yang dihiasi oleh kabut perak tipis yang berputar-putar. Gerbang ini terasa seperti jantung semesta, berdetak dengan energi purba. Kita hampir tiba, bisik Laila. Wanita bunian itu menarik Rian melalui lengkungan akar. Saat melangkah, Rian menoleh ke belakang, dan pemandangan dunia manusia rumah Rian, jalan berdebu, dan cahaya matahari pagi yang keras menyusut dengan kecepatan yang mengerikan, seolah ditarik ke dalam titik tunggal. Beringin itu menutup, akarnya menyatu kembali, dan cahaya biru padam. Gerbangnya hilang, meninggalkan Rian dan Laila di dalam lorong transisi yang kini terasa seperti gua kristal yang diterangi bintang. Pemuda itu merasa dingin dan hangat secara bersamaan. Udara di sini terasa seperti sutra yang dihirup. Dilihatnya Laila, wanita itu kini terlihat lebih bercahaya. Pakaiannya yang perak hijau tampak lebih hidup, dan aura bunian yang mengelilinginya terasa seperti gelombang ketenangan. Kau melintasi batas dengan baik, puji Laila. Senyum bangga kembali menghiasi wajahnya. Kau telah meninggalkan jejakmu di gerbang dimensi. Sekarang, persiapkan matamu, Rian. Dunia yang akan kau lihat diciptakan dari mimpi kami. Rian mengambil napas dalam-dalam, mengatur detak jantungnya yang liar. Rasa takut masih ada, tetapi rasa penasaran telah melampaui segalanya. Pemuda itu mencengkeram ranselnya, mengingatkan diri sendiri tentang satu hari yang Laila janjikan. Satu hari di sana, yang mungkin setara dengan bulan bulin di bumi. Laila menunjuk ke depan, di mana lorong kristal itu tiba-tiba terbuka ke dalam terowongan yang luas. Di ujung terowongan itu, ada cahaya yang begitu terang dan murni, seolah-olah matahari belum pernah ditemukan. Selamat datang, Rian, kata Laila, suaranya dipenuhi kebanggaan. Selamat datang di negeri cahaya abadi. Rian melangkah maju, kakinya yang kaku berusaha mengikuti langkah ringan Laila. Ketika sampai di ujung terowongan, pemandangan yang menyambutnya bukanlah hutan atau kota melainkan realitas yang dibangun dari permata dan sihir. Kabut perak tipis beraroma melati menyambut Rian, dan di balik kabut itu, terpampanglah kemegahan yang tak dapat diucapkan oleh bahasa manusia. Kota itu terbuat dari bahan yang belum pernah Rian lihat. Batu yang berkilauan seperti berlian, tetapi lembut disentuh. Menara-menara yang melengkung secara organik seperti tanaman raksasa. Dan bangunan-bangunan yang didirikan tanpa tiang, seolah ditopang oleh kemauan murni. Warna dominan adalah emas pucat dan biru muda, dihiasi oleh banggo bunga yang memancarkan cahaya internal alih-alih memantulkannya. Di kejauhan, Rian melihat air terjun, tetapi airnya tidak jatuh. Air itu mengalir ke atas, menuju kubah langit yang tidak berwarna biru, melainkan ungu fajar yang lembut. Di udara, burung-burung kecil bersayap kristal melayang tanpa perlu mengepakkan sayap. Rian, mulutnya sedikit terbuka, rasa dingin dan keheranan mengalir di nadinya. Ini adalah negeri cahaya abadi, dan Rian, pemuda biasa dari perbatasan kota, baru saja menjadi saksi atas eksistensi yang selama ini hanya berupa mitos. Pemuda itu merasakan beban mata Zamrud Laila di punggungnya, tatapan yang penuh harapan dan kehati-hatian. Petualangan sesungguhnya baru saja dimulai. Udara di altara nama yang kemudian didengar Rian untuk kota bunian tersebut bukanlah sekadar udara. Itu adalah esensi yang murni, menyegarkan dan syarat energi, terasa seperti menghirup cahaya cair. Rian, sang tamu dimensional, memerlukan beberapa saat untuk menyesuaikan diri dengan intensitas visual di sekitarnya. Setiap detail, mulai dari serpihan debu kristal yang melayang hingga lekuk menara tertinggi, terlihat begitu jelas hingga menyakitkan mata manusiawinya. Laila melepaskan genggaman tangan, membiarkan Rian meresapi atmosfer dunia barunya. Wanita bunian itu berdiri anggun,
Rambut peraknya kini ditiup lembut oleh angin yang terasa seperti belayan. Kau melihat Eltera, Rian, pusat dari negeri cahaya abadi, ucap Laila. Suaranya dipenuhi rasa memiliki. Ini adalah rumah yang dibangun bukan dari tanah dan lumpur, melainkan dari kehendak dan sihir yang mengikat partikel cahaya. Rian memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan sistem sarafnya yang kewalahan. Ketika dibuka kembali, pandangan pemuda itu langsung tertuju pada arsitektur yang melampaui imajinasi. Bangunan-bangunan tampak seperti bongkahan permata yang dipahat oleh alam. Tidak ada garis lurus atau sudut tajam. Semuanya melengkung, mengalir, dan tumbuh. Dindingnya tidak memantulkan cahaya. Dinding itu menghasilkan cahaya, membuat seluruh kota tampak bersinar dari dalam. Di tengga Elenalan utama, berdiri sebuah struktur yang menyerupai pohon kristal raksasa yang tak berujung, memancarkan getaran damai yang mendalam ke seluruh penjuru kota. Pemuda dari dunia fana itu menoleh ke arah air terjun yang mengalir ke atas. Air itu melawan gravitasi. Di sini kami memanggilnya gravitasi cahaya. Jelas Laila. Energi utama Eltera mengalir ke atas, menuju sumber kami. Air ini adalah salah satu manifestasi fisiknya. Itu adalah simbol dari kekuatan yang selalu naik dan diperbarui. Saat keduanya mulai bergerak di sepanjang jalan setapak yang terbuat dari lumut bercahaya, Rian mulai mengamati penduduk Eltera. Makhluk bunian adalah pemandangan yang memukau. Postur mereka lebih tinggi dan lebih ramping dari manusia, dengan fitur wajah yang tajam namun lembut. Gerakan mereka seakan tanpa usaha, melayang beberapa inci di atas tanah, hampir tidak menyebabkan suara. Mereka mengenakan pakaian yang serupa dengan milik Laila, berbahan halus dan berubah warna. Begitu bunian-bunian itu melihat Rian, mereka berhenti. Rasa ingin tahu tercetak jelas di mata mereka yang berbentuk almond dan berwarna cerah biru safir, ungu amethyst, atau kuning topaz. Namun, di balik rasa ingin tahu, ada sedikit jarak, kehati-hatian, bahkan mungkin sedikit rasa jijik yang sangat halus. Rian tahu, penampilan kasarnya celana jeans yang ternoda debu, sweater yang biasa-biasa saja kontras tajam dengan kemurnian Eltera. Mereka melihatku, bisik Rian. Merasa canggung di bawah pengamatan begitu banyak mata zamrud dan safir. Tentu saja, manusia sangat jarang di sini. Kau adalah anomali, jawab Laila. Wanita bunian itu melambaikan tangan dengan gerakan yang sangat lembut ke arah salah satu penduduk bunian yang menatap terlalu lama. Itu bukan teguran, tetapi lebih menyerupai sebuah sinyal. Bunian itu segera menundukkan kepala dan melanjutkan perjalanan tanpa suara. Ingat aturan kedua, hormati mereka, Laila mengingatkan. Tanpa perlu bersuara keras, mereka tidak membencimu, tetapi mereka menjaga kemurnian. Kehadiranmu, meskipun murni, membawa ketidaksempurnaan dunia luar. Saat mereka melangkah lebih dalam, Rian merasakan fenomena ganjil lainnya, keheningan yang menakutkan. Di dunia bunian ini, tidak ada kebisingan yang berlebihan. Musik yang terdengar adalah komposisi dari gemericik air terbalik dan resonansi kristal yang bergetar. Tidak ada tawa keras, tangisan, atau teriak-teriak. Kehidupan berjalan dalam ketenangan yang mencekam, seolah-olah emosi bunian jauh lebih terkendali daripada manusia. Namun, yang paling mengganggu Rian adalah sensasi waktu. Meskipun pemuda itu baru berada di sini beberapa menit, terasa seolah-olah berjam-jam telah berlalu. Detak jantung Rian terasa cepat, sedangkan detak jantung bunian di sekitarnya terasa lambat, hampir meditasi. Waktu di dunia fana terasa seperti sungai yang mengalir deras, sedangkan waktu di Eltera terasa seperti danau yang tenang. Waktu Rian mencoba mencari kata yang tepat. Apakah waktu berjalan lebih cepat di sini? Laila tersenyum misterius. Kau merasakan perbedaan dimensi. Di duniamu, satu hari telah berlalu. Di sini, bagi kami, mungkin baru sedetik yang berlalu. Jangan cemas, aku akan memastikan kau kembali tepat waktu. Sekarang, mari kita menuju Istana Kristal. Di sanalah aku harus melapor, dan kau akan mendapatkan perlindungan penuh. Wanita bunian itu menuntun Rian menyusuri jalan setapak yang kini mengarah ke distrik kerajaan, di mana minara-minara tertinggi, yang tampak terbuat dari kuarsa murni, menjulang ke langit ungu fajar. Rian tahu, Istana Kristal adalah puncak dari keajaiban ini, dan di sana, pemuda itu akan menghadapi entitas yang jauh lebih kuat dan lebih kuno dari Laila. Jantung Rian berdetak cepat, siap menerima nasib baru sebagai tamu yang terperangkap dalam kemegahan dimensi lain. Jalan menuju Istana Kristal berkelok di antara pepohonan yang daunnya terbuat dari kepingan kaca tipis, mengeluarkan melodi halus ketika disentuh angin. Rian berjalan dalam keheningan yang agung itu. Langkah kakinya yang berat terasa seperti disensor oleh lapisan udara di Eltera. Di sisi kanan, dinding kuarsa memanjang,
tembus pandang dan memancarkan cahaya, menampakkan taman-taman di dalamnya yang berisi flora yang bercahaya sendiri. Laila memperlambat langkah ketika mereka mencapai serambi besar istana. Dua penjaga bunian yang tegak, mengenakan baju zirah yang terbuat dari perak beku, berdiri tanpa bergerak. Wajah para penjaga itu tampak lebih serius, bahkan suram, daripada penduduk bunian di kota. Mata mereka yang berwarna emas menelusuri Rian dengan evaluasi dingin. "Tunggu di sini, Rian," bisik Laila. Wanita bunian itu menghela napas panjang, seolah sedang mengumpulkan keberanian yang telah berkurang di dunia fana. "Aku harus melapor kepada tuan tertinggi kami. Ingat, jangan sentuh apapun, dan jangan pernah membuat suara yang keras." Laila beranjak, meninggalkan Rian sendiri di hadapan dua patung prak hidup itu. Keheningan segera membebani. Rian, pemuda yang biasa menghadapi suara jangkrik dan bising motor, merasa tercekik oleh kesunyian yang sempurna ini. Udara yang teramat jernih membuat pemuda itu dapat mendengar detak jantungnya sendiri yang berdegup seperti genderang darurat. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, Laila kembali. Ekspresi wajahnya kini lebih tegang. "Kau diizinkan masuk. Tuan tertinggi ingin melihatmu secara pribadi." Rian mengikuti Laila melintasi koridor utama yang lantainya terbuat dari marmer hitam yang memantulkan cahaya. Setiap langkah terasa seperti memasuki ruang suci. Koridor itu berujung pada sebuah ruangan yang tak tertandingi keindahannya. Ruang tahta. Ruangan itu bukanlah ruang tertutup. Salah satu dindingnya adalah cermin air yang besar, menampilkan pemandangan kota Eltra yang diterangi oleh langit ungu. Di tengah ruangan, bukan tata batu, melainkan sebuah pusaran cahaya yang mengambang, dilingkari oleh asap perak. Di pusaran cahaya itu, duduklah sosok yang sangat tinggi. Sosok itu adalah Raja Eltra. Raja itu mengenakan jubah yang mengalir seperti air, berwarna biru malam dengan sulaman bintang-bintang. Wajahnya, meskipun memiliki kemiripan dengan Laila, memancarkan otoritas yang dingin dan kekuatan yang tak terukur. Rambutnya, putih murni, terjalin dengan untaian kristal kecil yang bergemerincing pelan setiap kali kepala raja bergerak. Mata raja adalah pusat perhatian Rian. Mereka tidak memiliki pupil, hanya pancaran cahaya putih murni yang menusuk langsung ke dalam jiwa Rian. Laila berlutut di samping ambang pintu, bersujud penuh. "Hamba membawa tamu, tuan tertinggi," katanya. Suaranya kini penuh penghormatan yang mendalam. Rian, meskipun tidak memahami protokol, secara naluriah menundukkan kepala. Melakukan kontak mata dengan Raja Bunian itu terasa seperti menatap langsung ke dalam matahari kedua. "Bangun, Laila," suara Raja terdengar. Suara itu bukan suara berbicara. Itu adalah resonansi yang bergetar di tulang Rian. Suara yang terdengar tua seperti gunung dan dingin seperti es purba. "Dan kau, manusia dari dunia fana, mendekatlah." Rian memberanikan diri untuk mengangkat kepala dan berjalan perlahan menuju tata cahaya. Setiap langkah terasa seperti ujian. Pemuda itu berdiri di hadapan raja, merasa kecil dan tidak penting. "Kau melintasi gerbangku, kau menyelamatkan salah satu dari kami, dan kau meminta imbalan untuk melihat cahaya yang tak seharusnya dilihat matamu," kata raja, suaranya datar, tanpa emosi yang dapat Rian fahami. "Apa yang membuatmu berpikir kehormatan ini layak kau terima?" Dunia fana dipenuhi dengan kebohongan, kebisingan, dan ketidaksempurnaan. Mengapa manusia kotor sepertimu berhak menginjakan kaki di atas lumut suci ini? Pertanyaan itu menusuk, dingin, dan benar-benar meremehkan. Rian merasakan wajahnya memanas, tetapi pemuda itu tahu, emosi tidak boleh berkuasa di hadapan entitas ini. Rian harus berpegangan pada kebenaran sederhana yang membawa pemuda itu ke sini. "Hamba tidak meminta imbalan, tuan tertinggi," jawab Rian, berusaha agar suaranya tidak bergetar. "Hamba membantu Laila karena dia terluka. Hamba tidak tahan melihat penderitaan, tidak peduli siapa yang menderitanya. Undangan ini adalah hadiahnya, bukan permintaan hamba." Pandangan Raja Eltra tidak berkedip. Cahaya putih dari mata raja tampak semakin intens. "Kebaikan tanpa pamrih, itu adalah hal yang langka, bahkan di negeri kami. Namun, manusia, kau melanggar aturan dimensi kuno hanya untuk rasa penasaran sesaat." Raja itu lalu menoleh kepada Laila. "Kau membawanya ke sini, kau bertanggung jawab atasnya. Pastikan perjanjian waktu ditepati. 1 hari di sini, tidak lebih. Jika manusia ini gagal kembali ke dunianya pada saatnya,
Dia akan menjadi bagian dari Eltra selamanya sebagai debu yang menyuburkan pohon cahaya. Peringatan itu terdengar seperti vonis. Ryan menggigit bibir, menyadari bahwa janji Layla tentang satu hari adalah batas yang sangat tipis antara kembali ke rumah atau kehilangan diri di dimensi kristal ini. Raja Eltra memberi isyarat dengan lambaian tangan kecil, dan Layla segera menarik Ryan mundur. Waktumu telah dimulai, Ryan, bisik Layla ketika mereka meninggalkan ruang tahta. Sekarang, marilah aku tunjukkan keajaiban Eltra sebelum kegelapan kembali merangkul duniamu. Di luar istana, suasana terasa lebih lega. Ryan menyadari istana kristal adalah pusat kekuasaan yang dingin. Tetapi kota di sekitarnya adalah janji dari keajaiban yang harus dilihat. Petualangan Ryan, sang tamu istimewa, baru saja dimulai, dan jam pasir dimensi telah dibalik. Setelah keluar dari aura mencekam ruang tahta, Ryan merasakan paru-parunya seperti baru diberi ruang untuk bernapas kembali. Jantung yang sedari tadi berdetak kencang mulai melambat, menanggapi pelepasan dari tatapan raja yang menusuk. Layla, wanita bunian itu, mengembuskan napas panjang, menunjukkan kelegaan yang jarang terlihat. Keanggunan wanita itu kembali menguasai gerak-gerik, tetapi bahunya sedikit terkulai. Maafkan kekakuan tuan tertinggi, bisik Layla, menuntun tamu dari dunia fana itu menjauh dari serambi kristal. Dia menghargai kebaikan, tetapi dia lebih menghargai aturan. Layla membawa Ryan ke area yang tampak seperti persimpangan taman-taman. Ini adalah tempat yang jauh lebih hangat dan hidup daripada distrik kerajaan. Pohon-pohon di sini memiliki daun yang menyerupai sayap capung yang tembus cahaya, mengedarkan cahaya keemasan lembut. Aroma di udara berubah menjadi madu dan rempah-rempah yang tidak dikenal. Di tengah taman kecil itu, di bawah kubah alami yang terbuat dari batang pohon bercahaya, berdiri sebuah kolam air mancur yang indah. Airnya, alih-alih transparan, tampak seperti kabut susu prak yang terus-menerus mengalir dari puncak patung bunian yang sedang bersemedi. Air yang terkumpul di kolam memancarkan aroma manis yang memabukkan, hampir menghilangkan rasa lapar dan haus. Ryan, yang merasakan tenggorokannya kering sejak melangkah ke Eltra, langsung terpaku pada kolam prak tersebut. Suhu tubuh pemuda itu terasa meningkat tajam di lingkungan yang murni ini, dan kelembapan Eltra yang beraroma melati tidak membantu dahaga fisiknya. Pandangan Ryan terpaku pada air mancur. Wanita bunian itu menyadari tatapan Ryan. Layla meletakkan tangan dinginnya dengan lembut di lengan tamu itu. Itu adalah air mancur kenangan. Airnya bisa menenangkan jiwa dan menghapus kepenatan. Tapi kau ingat aturannya, bukan? Ryan tersentak, rasa malu menyeruak. Ya, aturan pertama, jangan makan atau minum apapun. Air mancur kenangan ini adalah godaan terberat di Eltra bagi tamu manusiawi. Jelas Layla, satu tegukan saja, dan ingatanmu akan duniamu akan terkunci, keinginanmu untuk kembali akan hilang. Kau akan selamanya menjadi budak rindu akan air itu. Pemuda itu mengalihkan pandangannya dari air kolam yang berkilauan seperti berlian cair. Ryan mengepalkan tangan, berusaha keras menahan dorongan naluriah untuk memuaskan dahaga. Itu terasa seperti rasa lapar pertama yang pemuda itu rasakan sejak melangkah ke dimensi ini, rasa lapar yang diperkuat oleh sihir. Layla tersenyum tipis, senyum yang mengandung pengertian dan sedikit rasa sedih. Manusia memiliki kelemahan yang rapuh, keinginan fisik. Kami tidak makan seperti kalian, Ryan. Energi kami datang dari cahaya dan resonansi kota. Wanita bunian itu menoleh, memandang ke langit. Tunggu, waktu kita cepat berlalu. Aku akan membawamu ke tempat musik. Itu adalah resonansi Eltra, yang menjaga kota tetap hidup dan berputar sesuai porosnya. Saat berjalan, Layla mulai menceritakan tujuannya ke dunia fana. Bukan karena kesenangan, melainkan karena tugas memulihkan sebuah artefak kuno bunian yang hilang ribuan tahun lalu. Artefak tersebut adalah kunci yang menjaga keseimbangan antara cahaya dan bayangan di Eltra. Jatuhnya bunian itu di perbatasan kota Ryan bukanlah kecelakaan, melainkan akibat kelelahan dan sihir yang terkuras setelah menemukan artefak itu. Jika aku gagal membawanya kembali, keseimbangan di Eltra akan runtuh, dan cahaya kami akan meredup selamanya. Lirih Layla, nada suaranya berat oleh beban tanggung jawab. Kau, Ryan, telah menyelamatkan lebih dari sekadar nyawaku. Kau menyelamatkan harapan Eltra. Pengakuan itu membuat Ryan merasa terhormat sekaligus takut. Status tamu ini bukan hanya kehormatan, melainkan ikatan tanggung jawab.
Tamu itu, dengan langkah cepat, mengikuti wanita bunian, meninggalkan gemericik godaan air mancur kenangan di belakang punggungnya. Rian tahu, setiap detik yang dilewati di negeri kristal ini membawa pemuda itu semakin dekat ke batas waktu kembalinya, dan jauh lebih dalam ke dalam konflik bunian yang tak terbayangkan. Wanita bunian itu membawa tamu fana melalui jembatan yang melengkung, terbuat dari serat cahaya yang dipadatkan. Di bawah, alih-alih jurang, terhampar lapisan kabut ungu tebal yang tampak seperti beludru. Tempat musik ternyata bukan gedung, melainkan sebuah cekungan alami di jantung kota, dikelilingi oleh pilar-pilar kuarsa raksasa. Saat mendekat, udara mulai bergetar. Getaran itu bukan suara bising, melainkan melodi yang terasa di tulang. Seolah-olah setiap partikel di Eltra menyanyikan nada yang berbeda, dan semuanya berharmoni sempurna. Cekungan itu sendiri dipenuhi dengan formasi kristal tipis yang tak terhitung jumlahnya, seperti harpa raksasa yang tidak terlihat. Tempat ini adalah jiwa kota kami, jelas Laila, berhenti di tepi cekungan. Resonansi yang kau rasakan adalah sihir murni. Bunian menyerap dan mengembalikannya, menjaga siklus energi Eltra. Tanpa simfoni ini, kota akan membeku menjadi batu mati. Pemuda itu memejamkan mata. Dirasakannya getaran itu merasuk ke dalam dirinya, membersihkan sisa-sisa kegelisahan yang ditimbulkan oleh raja. Suara di sana, meskipun kompleks, membawa kedamaian. Ini adalah keindahan yang menenteramkan. Laila menunjuk ke salah satu pilar kuarsa di tengah cekungan. Pilar itu berdenyut dengan cahaya biru yang berbeda dari sekitarnya. Artefak yang kubawa kembali cahaya purba berada di sana. Itu adalah generator utama resonansi, terkunci untuk keamananku. Tetapi memulihkannya memerlukan upacara yang panjang. Saat Laila berbicara, seorang bunian lain muncul dari balik pilar. Sosok ini, seorang pria bunian dengan zirah perak emas yang lebih tebal dari milik penjaga istana, memancarkan aura otoritas militer yang jelas. Matanya, berwarna topaz tajam, segera tertuju pada Rian. Wajahnya tidak menunjukkan rasa ingin tahu, melainkan kecurigaan murni. Laila, Putri Eltra, kami tidak mengira kau akan kembali dengan anomali, ujar pria bunian itu, suaranya lebih keras dan kurang melodius. Manusia, di tempat suci resonansi, ini melanggar sumpah cahaya. Siapa dia? Laila segera melangkah maju, menghalangi pandangan pria itu terhadap Rian. Feroz, dia adalah tamuku, tamu yang menyelamatkan nyawaku, dan yang menjamin kembalinya cahaya purba. Kehadirannya disetujui Tuan Tertinggi. Feroz, komandan bunian itu, mengernyitkan dahi. Dengan segala hormat, Tuan Putri, perlindungan raja hanya menjamin tidak adanya penyerangan. Kehadiran manusia merusak kemurnian resonansi. Bisakah kau merasakan distorsi di udara? Rian, sang tamu yang tidak diundang, tiba-tiba mengerti apa yang Feroz maksud. Rasa bergetar di tulang pemuda itu memang sedikit terdistorsi. Energi ultra murni. Tetapi tubuh Rian mengandung keacakan dan kekotoran dunia fana. Kehadiran pemuda itu menyebabkan semacam interferensi dalam simfoni kristal. Feroz tidak menunggu jawaban. Pria bunian itu melangkah mendekat, matanya menelusuri setiap detail penampilan Rian, dari jeans hingga ekspresi wajah. Kami telah mengirimkan pasukan bayangan untuk mencari artefak itu di dunia fana. Jika kau, Tuan Putri, telah kembali sendirian, kami akan meragukan klaimmu tentang penyelamatan. Rian merasakan ketegangan yang meningkat. Perkataan Feroz menyiratkan adanya konflik internal di Eltra, dan Feroz jelas meragukan Laila. Keraguan itu, sayangnya, tertuju pada Rian. Feroz, potong Laila dengan nada tegas. Artefak telah aman denganku. Komandan dapat mengecek kandungannya di pilar itu. Sekarang, tamuku hanya memiliki waktu singkat di sini. Dan aku akan memanfaatkannya untuk menunjukkan keajaiban yang dia pertaruhkan nyawanya untuk dilindungi. Komandan itu menghela napas, tampak tidak puas. Baiklah, jam pasir dimensi sudah dibalik, kau tahu risikonya, Tuan Putri. Begitu batas waktu berlalu, bahkan campur tangan raja tidak akan bisa menyelamatkan manusia ini dari kehancuran dimensional. Pastikan dia tidak menyentuh pilar cahaya. Feroz lalu berbalik, menghilang kembali ke balik pilar, tetapi aura kecurigaan yang ditinggalkannya terasa dingin di udara yang hangat. Laila menoleh ke Rian, ekspresinya meminta maaf. Feroz adalah komandan penjaga Eltra. Tugasnya adalah kemurnian. Jangan diambil hati, Rian. Pemuda itu mengangguk,
memahami situasi. Dia benar. Saya adalah anomali di sini. Tepat, ujar Laila. Tetapi disinilah kau harus melihatnya. Tempat musik. Perhatikan bagaimana kami hidup, Rian. Bukan dengan mesin, tetapi dengan sihir. Dan sekarang, kau harus menyentuhnya. Laila meraih tangan Rian. Dengan gerakan cepat dan terarah, wanita bunian itu menempelkan telapak tangan pemuda itu ke permukaan kristal yang berdenyut di cekungan. Saat kulit Rian bersentuhan dengan kristal Eltra, gelombang energi dingin yang murni mengalir ke lengan pemuda itu, menyebar ke seluruh tubuh. Itu adalah sensasi luar biasa seperti meminum air dingin setelah lama kehausan, tetapi tanpa bahaya ikatan. Melodi sihir kota itu membanjiri pikiran Rian, dan untuk sesaat, tamu fana itu melihat tidak hanya kota, tetapi aliran energinya, resonansinya, dan kehidupan di dalamnya. Seolah-olah Rian baru saja diberikan mata bunian. Rian terkesiap, sensasi itu terlalu intens. Pemuda itu mundur, terengah-engah, tetapi senyum yang tulus kini menghiasi wajah. Dalam sekejap, Rian melihat betapa pentingnya misi Laila, dan betapa mulianya alam semesta yang dipertaruhkan. Itu, sungguh menakjubkan, bisik Rian, suaranya sedikit serak. Itu adalah kekuatan yang kau lindungi, jawab Laila, matanya bersinar bangga. Sekarang, kau tahu apa yang harus kami lindungi. Mari kita pergi. Masih banyak yang harus kau lihat, dan waktu terus berjalan, cepat atau lambat. Keduanya meninggalkan cekungan sihir itu, menuju ke area lain di Eltra. Di belakang punggung mereka, tempat musik melanjutkan simfoni kristalnya, dan Rian, sang tamu yang kini membawa sedikit energi bunian di dalam dirinya, tahu petualangan baru saja mencapai kedalaman yang tak terduga. Wanita bunian itu memilih jalan yang berliku, menjauh dari jalur utama yang mungkin akan mempertemukan mereka lagi dengan Komandan Feroz. Di setiap persimpangan, Rian melihat jam waktu bunian bukan jarum, melainkan pancaran cahaya yang perlahan memudar di sepanjang kurva batu permata. Jam dimensi itu berdetak dalam kecepatan yang membuat Rian merasa semakin tertekan. Kita akan mengunjungi perpustakaan rekod senyap, bisik Laila, memimpin tamu dimensi itu memasuki distrik yang tenang. Di sanalah bunian menyimpan ingatan, bukan dalam kertas yang lapuk, tetapi dalam inti cahaya yang abadi. Distrik perpustakaan Eltra diselimuti oleh aura keheningan yang lebih dalam daripada bagian kota lainnya. Bangunannya terbuat dari material yang menyerupai kaca susu yang diukir, berbentuk kubah-kubah besar yang terhubung oleh jembatan kristal tipis. Di tengah kubah terbesar, terletak tujuan mereka. Saat melangkah ke dalam, Rian merasakan suhu udara yang menurun, memberikan sedikit kelegaan dari rasa haus yang terus menggigit. Perpustakaan ini tidak memiliki rak buku konvensional. Sebagai gantinya, pilar-pilar bercahaya menjulang tinggi, dan di sekelilingnya, ribuan bola cahaya kecil melayang, berdenyut dengan warna yang berbeda: merah tua untuk sejarah kuno, hijau muda untuk botani sihir, dan biru tua untuk hukum dimensi. Rekod-rekod ini adalah jiwa kolektif Eltra, jelas wanita bunian itu. Kami tidak membaca seperti manusiamu. Kami menyerap. Dengan sentuhan atau resonansi pikiran, seluruh pengetahuan dapat diterjemahkan dalam sekejap. Pemuda itu mengamati bunian-bunian lain di ruangan tersebut. Mereka tidak duduk di meja atau membaca. Mereka berdiri diam di dekat pilar cahaya. Mata mereka tertutup, seolah sedang dalam meditasi mendalam. Beberapa dari mereka memegang bola cahaya di tangan mereka, yang berdenyut selaras dengan napas. Ini adalah interaksi intelektual yang benar-benar asing bagi Rian. Meskipun terpesona, perut Rian tiba-tiba bergemuruh. Suara itu, dalam keheningan yang agung tersebut, terdengar seperti ledakan artileri. Rian langsung menahan napas, wajahnya memerah karena malu. Ditatapnya Laila. Laila menahan senyumnya, tetapi matanya menunjukkan empati. Alam manusiawinya memanggil. Bunian di sini terikat pada disiplin yang luar biasa, Rian. Mereka hanya menyimpan pengetahuan, tidak akan menilaimu. Wanita bunian itu membimbing Rian menjauh dari bunian yang sedang bersemedi, menuju sebuah jendela lengkung besar. Lihatlah, Rian, disinilah kami menyimpan rekod waktu. Rekod itu tidak linear seperti milikmu. Jendela itu tidak menampilkan pemandangan luar, melainkan kabut prak yang di dalamnya berputar-putar potongan-potongan adegan, seperti kolase sejarah yang bergerak cepat. Laila menunjuk pada salah satu potongan adegan yang menampilkan sepasang bunian muda. Kami, kaum bunian, hidup ribuan tahun.
Kami tidak mengingat setiap hari seperti manusia. Kami mengingat titik-titik penting, momen resonansi, kegembiraan terbesar, kesedihan terdalam, atau pengorbanan suci. Itulah yang membentuk rekod senyap kami. Ryan menatap rekaman itu, menyadari bahwa ia baru saja menyentuh inti keabadian bunian. Mereka mengabaikan detail-detail kecil kehidupan. Mereka hanya memproses yang abadi. Rasa haus dan laparnya terasa semakin mengganggu di tengah kemurnian spiritual ini. Bagaimana dengan rekod bahaya? Seperti pasukan bayangan yang Komandan Vero sebutkan? Tanya Ryan. Suaranya kini terdengar seperti bisikan kering. Layla mendadak serius. Bayangan melintas di mata zamrudnya. Pasukan bayangan adalah rekod hitam kami. Mereka adalah bunian yang gagal menjaga kemurnian sihir dan terjatuh ke bayangan dimensi. Mereka adalah pemburu yang kembali ke dunia fana untuk mengganggu keseimbangan. Komandan Veros tahu, dia adalah pemimpin pasukan bayangan sebelum dia diangkat menjadi komandan. Penjelasan itu mengejutkan tamu fana itu. Veros, dengan aura keangkuhan dan kemurniannya, dulunya adalah pemimpin pasukan yang kini dianggap bunian sebagai aib. Layla menoleh. Cukup, Ryan, rekod sudah kau lihat, dan rasa hausmu semakin kuat. Kita harus kembali ke gerbang. Meskipun kita punya waktu, aku harus memastikan kau kembali dengan selamat sebelum Veros mengambil keputusan sendiri mengenai keberadaanmu di Eltra. Keputusan wanita bunian itu sudah bulat. Ryan, yang merasa lega sekaligus kecewa karena harus meninggalkan tempat penuh misteri ini, segera mengikuti langkah ringan Layla. Pemuda itu menoleh ke belakang, melihat bola-bola cahaya rekod senyap berdenyut dalam keheningan, membawa janji dan peringatan abadi tentang dunia yang nyaris menjeratnya selamanya. Waktu telah habis. Wanita bunian itu melaju kencang. Langkah anggunnya yang tanpa beban terasa seperti tari di atas lumut bercahaya. Pria dunia fana, Ryan, berjuang keras mengimbangi. Tubuh sang tamu yang terbiasa dengan gravitasi bumi terasa berat di udara Eltra yang padat energi. Sensasi dehidrasi yang tadinya hanya bisikan kini berteriak di kerongkongan, diperparah oleh kelelahan mental setelah menyerap gelombang resonansi kota. Di setiap tikungan bangunan, sang pemandu melirik jam dimensi yang terpatri samar pada kurva batu permata. Pendar cahaya terakhir telah menyusut menjadi benang tipis, hampir putus. Putri Eltra itu, meskipun mempertahankan ketenangan buniannya, memancarkan gelombang urgensi yang tegang. Kita hampir tiba, ujar Layla, suaranya terengah. Gerbang hanya beberapa langkah di depan. Bertahanlah, Ryan. Semua pengalaman ini harus kau bawa kembali. Saat mereka memasuki lengkungan akar giok, gerbang yang menjadi portal mereka, dua sosok bunian sudah menunggu. Komandan Veros berdiri tegak di tengah gerbang, auranya memancarkan kedinginan militer yang mutlak. Penjaga ordo itu didampingi oleh seorang prajurit bersenjata tombak cahaya. Terlambat, Tuan Putri Layla, suara Veros memotong udara, dingin dan berwibawa. Jam dimensi sudah menipis hingga ke inti. Manusia ini telah memakan waktu yang terlalu banyak dari Eltra. Aturan raja jelas, tidak ada perpanjangan. Wajah sang putri mengeras, mata zamrudnya menyala tajam. Waktu belum habis, Veros, benang cahaya terakhir masih utuh. Pria ini harus pergi. Dia adalah tamu raja. Komandan itu memberikan senyum tipis yang dingin. Pria bunian itu mengangkat tangan, dan pusaran cahaya biru pucat mulai terbentuk di telapak tangannya. Tindakan itu bukan serangan fisik, melainkan upaya menciptakan penghalang energi di gerbang, dimaksudkan untuk menjebak Ryan di dimensi bunian. Ryan tahu ini adalah batas akhir. Pemuda itu tidak mungkin melawan sihir tingkat tinggi. Dalam situasi kritis itu, Ryan teringat instruksi yang diberikan Tuan tertinggi. Layla bertanggung jawab atasmu. Tanpa ragu, tamu fana meraih pergelangan tangan Layla, genggamannya kuat, mendesak, dan sangat manusiawi. Sekarang, desak Ryan, menuntut tindakan dari pemandu itu. Layla tersentak sesaat oleh sentuhan kasar itu, tetapi wanita bunian itu segera menyadari niat pria dunia fana. Tidak ada lagi waktu untuk sihir yang perlahan atau upacara. Layla memfokuskan energi, matanya bersinar zamrud, dan energi prakliar memancar dari artefak cahaya purba yang tersembunyi. Pusaran cahaya yang lebih dahsyat meledak dari titik sentuhan kedua sosok tersebut, menyerap seluruh lengkungan akar giok. Energi bunian itu bertabrakan dengan penghalang Veros, menghasilkan ledakan non-fisik yang hanya terasa di pusat jiwa.
Lingkungan sekitar melebur menjadi warna-warna cair yang lebih ganas daripada saat kedatangan Rian. Teriakan marah Komandan Feroz tenggelam dalam deru dimensi yang bergetar hebat. Detik berikutnya, sang tamu terempas. Aroma tanah basah, lumut, dan daun-daun kering segera menyambut hidung Rian, bau yang kasar dan akrab. Punggung pria itu menghantam akar masif pohon beringin tua. Rian membuka mata, terengah-engah. Di atas kepalanya, cahaya pagi perbatasan kota cahaya jingga yang keras dan biasa terasa seperti perlindungan. Wanita bunian itu berdiri di samping, tampak sama lelahnya. Rambut peraknya tampak berantakan, dan pakaiannya sedikit redup. Laila melihat sekeliling, memastikan tidak ada mata yang melihat mereka. Wanita itu tersenyum lega. Kau berhasil, Rian. Tepat waktu. Gerbang hampir tertutup. Kau kembali sebelum Feroz berhasil. Pria dunia fana itu berusaha bangkit. Tubuhnya gemetar. Rasa haus memudar, digantikan oleh kelelahan yang luar biasa. Laila, sebelum Rian bisa membalas atau bertanya lebih jauh tentang nasib Feroz, cahaya biru terakhir dari akar beringin memudar. Akarnya menyatu kembali menjadi pohon tua yang biasa. Sang putri menatap Rian, sorot mata zamrudnya dipenuhi rasa syukur mendalam dan janji samar. Kau akan mengingat semua ini, bisik wanita bunian itu. Dan utangku padamu kini jauh lebih besar dari sekadar kunjungan. Kita akan bertemu lagi, Rian. Laila mengangguk singkat. Kemudian, dengan gerakan yang tidak menghasilkan suara, wanita bunian itu menghilang ke dalam bayangan beringin. Sang penyelamat pergi, meninggalkan Rian sendiri di bawah fajar yang kini penuh di perbatasan kota. Pemuda itu duduk di tanah berlumut, memegang ranselnya, merasakan berat tubuhnya kembali ke bumi. Pakaiannya ternoda debu kristal bunian yang perlahan memudar. Rian, sang tamu dimensi, telah kembali. Hidupnya, ia sadar, tidak akan pernah sama. Dunia itu ada di sana, di balik pohon tua di ujung desa, dan sekarang, pria itu memiliki rahasianya. Lantai di bawah telapak sepatu bot Aksara berguncang hebat, butiran debu tebal menari, turun dari langit-langit batu yang retak. Udara menipis, menyesakkan paru-paru seolah ruangan itu perlahan kehilangan oksigen. Kubah batu kuno tersebut, yang telah berabad-abad diam, kini merintih, menolak kehadiran manusia. Sang pewaris tak punya waktu sedetik pun untuk menganalisis risiko keruntuhan. Fokusnya terpatri pada altar di tengah ruangan. Di sana, sebuah kotak obsidian hitam memancarkan denyut biru dingin, seolah benda itu bernapas. Itu bukan sekadar wadah. Itu adalah sumber getaran yang merobek fondasi reruntuhan ini. Tangan bergerak tanpa ragu, meraup artefak terkutuk tersebut. Pemuda itu merasakan lonjakan panas, membakar kulit meskipun hanya sentuhan singkat. Saat Aksara menarik kotak itu, sebuah mekanisme rahasia di dinding berputar. Dentuman keras menggelegar, memadamkan sisa cahaya dari obor yang jatuh. Pintu gerbang besi, yang tadinya terbuka sedikit, kini menutup total dengan bunyi berdecit yang memekakan, memenjarakannya dalam kegelapan mutlak. Hanya gema deru napas sendiri yang terdengar, bersahutan dengan bunyi pasir yang masih jatuh dari atas. Kemudian, sebuah bunyi asing, ritmis, dan kejam mulai terdengar. Bunyi sepatu bot yang menyerat, langkah berat, semakin dekat, datang dari lorong tersembunyi di balik dinding. Bukan suara penjaga biasa. Irama langkahnya terlalu terukur, terlalu sabar. Aksara menahan napas. Ia menempelkan punggung pada pilar batu terdekat, membiarkan kegelapan menyerap keberadaannya. Kotak obsidian digenggam erat, benda itu kini terasa seperti jantung yang berdetak liar di telapak tangan. Siapapun yang datang, dia pasti mengetahui tentang artefak ini dan tujuan kedatangannya jelas bukan untuk berdialog. Perlahan, siluet tegap muncul di mulut lorong. Sosok itu tinggi, diselimuti jubah kulit tebal. Wajahnya tersembunyi di balik tudung gelap, tetapi sorot mata praknya memantul samar, tajam, dan dingin, menembus bayangan. Pria berjubah itu berhenti, mengangkat tangan, dan mengisyaratkan sekelompok bayangan lain yang bergerak cepat dari kegelapan di belakangnya. Mundur adalah pilihan yang tidak ada. Aksara tahu, pertarungan harus terjadi. Sekarang juga, dia menjatuhkan ransel, membiarkan beban itu terlepas, dan menarik belati dari sarung di pinggang. Logam itu terasa sejuk, menawarkan sedikit ketenangan sebelum badai. Pria berjubah hitam tidak repot-repot mengeluarkan perintah.
Sosok dingin itu hanya mengayunkan tangan. Gerakan itu menjadi aba-aba bagi 3 bayangan di belakangnya untuk menyerang. Mereka bukan manusia. Gerakan para bayangan terlalu cepat, terlalu cair, seperti asap pekat yang diberikan bentuk dan kemauan. Serangan datang dari 3 sudut sekaligus. Pisau pendek di tangan mereka membelah udara dengan suara mendesis. Aksara tidak menunggu cahaya. Ia mengandalkan gema langkah yang didengar sebelumnya, memetakan posisi lawan berdasarkan suara gesekan sepatu bot mereka yang menyeret di lantai batu. Pria itu menukik tajam ke kiri, menghindari sabetan pertama dengan margin tipis. Belati di tangannya, yang dipoles hingga keperakan, bergerak seperti lidah ular. Aksara tidak mengincar titik vital. Ia mengincar titik persendian, mencari kesempatan untuk melumpuhkan tanpa menguras energi yang berharga. Belati itu menemukan pergelangan tangan salah satu bayangan. Bukannya darah, yang mengalir dari luka itu adalah kabut kelabu yang segera menguap. Bayangan itu terhuyung, tetapi tidak roboh. Aksara segera menyadari, ini adalah entitas yang didorong oleh sihir, bukan oleh otot. Pertempuran berubah menjadi tarian brutal dalam bayangan. Sang pewaris bergerak dengan lincah, memadukan teknik bela diri warisan dengan kemampuan membaca lingkungan yang tajam. Kubah batu runtuh adalah sekutunya. Bayangan terbiasa bertarung dalam formasi, sedangkan Aksara adalah serigala tunggal yang ahli dalam kekacauan. Dipaksanya lawan masuk ke area yang paling tidak stabil. Sebuah tendangan kuat ke pilar yang sudah retak membuat segumpal batu jatuh menimpa 2 bayangan sekaligus. Raungan teredam yang bukan berasal dari mulut, melainkan dari resonansi sihir, terdengar saat bayangan-bayangan itu tertekan puing. Sementara para bayangan sibuk, pria berjubah melangkah maju. Matanya, yang berpendar perak, memancarkan aura dingin yang menghentikan napas. Sosok itu tidak menggunakan senjata biasa. Ia merentangkan tangan, dan bayangan di sekitar mereka bayangan yang dilemparkan oleh cahaya biru dari kotak obsidian mulai memanjat dinding dan lantai, berkumpul menjadi bentuk seperti cakar. Kembalikan artefak, manusia, suara pria berjubah itu berdesis, lebih mirip hembusan angin beku di gua. Aksara mengayunkan belati. Pria itu melindungi dada dengan kotak obsidian. Begitu ujung belati menyentuh artefak, terjadi lonjakan energi. Kotak itu mengeluarkan denyutan cahaya biru yang jauh lebih kuat, memadamkan bayangan di sekeliling pria berjubah selama sepersekian detik. Aksara menggunakan kesempatan singkat itu. Pria itu menyundul wajah pria berjubah, sebuah gerakan kotor yang didorong oleh kebutuhan mendesak untuk melarikan diri. Pria berjubah itu terhuyung ke belakang. Tudungnya jatuh, memperlihatkan wajahnya yang pucat, bermata perak, dan memiliki tahi lalat segitiga di bawah mata kirinya, sebuah tanda klan musuh yang terkenal. Mencengkeram kotak obsidian lebih erat, Aksara berbalik dan berlari menuju celah sempit di sudut ruangan yang telah dibuka oleh gempa sebelumnya. Dinding di atas celah itu melengkung, siap runtuh total. Kau tidak bisa keluar dari sini, raung pria berjubah. Suaranya kini dipenuhi amarah. Lihat saja, balas Aksara tanpa menoleh. Pria itu melompat masuk ke celah, menyadari bahwa lorong di baliknya sangat sempit. Aksara mendorong kotak obsidian ke depan, dan dengan sentuhan terakhir pada batu fondasi yang sudah retak, pria itu membiarkan berat badannya menekan dinding yang tersisa. Dengan gerungan yang memekakan telinga, seluruh kubah bawah tanah itu runtuh di belakangnya. Batu-batu seukuran gerobak jatuh, mengubur altar, gerbang besi yang tertutup, dan, Aksara harap, para pemburu yang dingin itu terperangkap dalam kegelapan dan debu. Aksara merangkak maju, memeluk artefak obsidian itu. Pria itu tahu, dia berhasil lolos. Namun, dia tidak hanya membawa artefak, dia kini membawa permusuhan yang sangat kuno. Pertarungan di bawah tanah itu baru permulaan. 1 minggu, itu adalah durasi waktu fana yang telah berlalu sejak Rian kembali dari Eltera. Perbatasan kota, yang dulunya terasa biasa, kini terasa dangkal, seolah dunia itu hanyalah salinan buram dari kenyataan sejati. Waktu bergerak dengan ritme yang menyiksa, lambat, dan monoton, sangat berbeda dengan fluks cahaya yang dialami Rian di dimensi bunian. Rian, sang mantan tamu, mencoba beradaptasi. Dia kembali ke rutinitas kuliahnya, tetapi setiap ceramah, setiap percakapan dengan teman-temannya terasa sunyi, suara-suara tanpa gema. Hanya kenangan tentang tawa Laila, pilar kristal, dan rasa sakit haus dimensi yang terasa nyata.
Pada malam ketujuh, keheningan di perbatasan hutan pecah. Tetapi kali ini, bukan karena ketiadaan suara, melainkan karena terlalu banyak suara. Bumi mulai bergetar. Getaran itu bukan gempa bumi geologis biasa. Itu adalah resonansi yang dalam, seolah inti bumi sedang berdebat dengan sesuatu yang asing. Ryan segera berlari ke jendela. Di sana, di atas beringin tua yang berfungsi sebagai gerbang dimensi. Langit malam yang biasanya dihiasi bintang kini dicemari oleh kilatan ungu yang sporadis dan tidak wajar. Cahaya itu bukan kilat, itu adalah manifestasi visual dari kekacauan energi yang terjadi di dunia lain. Pemuda itu merasa seluruh energi bunian yang pernah disentuhnya kini berteriak kesakitan. Itu adalah teriakan putus asa yang melampaui batas dimensi. Ryan tahu, ini adalah konsekuensi dari pelarian Layla, dan mungkin ada kaitannya dengan artefak cahaya purba yang dibawa sang putri. Atau mungkin, ini adalah akibat dari tindakan Aksara yang telah berhasil mencuri kotak obsidian, artefak gelap yang kini mengganggu keseimbangan. Tiba-tiba, sebuah titik fokus muncul di bawah beringin. Layla, sang putri Ultra, muncul dalam pusaran kecil kabut prak. Tetapi kali ini penampilan wanita bunian itu jauh dari kata anggun. Pakaiannya terkoyak di beberapa tempat, rambut peraknya kusut, dan wajah cantiknya dihiasi noda debu hitam. Layla tidak lagi memancarkan ketenangan. Wanita itu memancarkan kepanikan yang terkendali. Ryan, kau harus ikut denganku. Sekarang juga, suara Layla terdengar mendesak, serak, tanpa melodi kristal yang biasa. Ryan tidak bertanya. Pemuda itu sudah siap. Selama seminggu, Ryan menunggu panggilan ini. Diambilnya ransel, memasukkan beberapa botol air, dan berlari keluar. Apa yang terjadi? Tanya Ryan begitu kakinya menginjak tanah berdebu di tepi beringin. Feroz, sang komandan bukan lagi ancaman terbesar. Artefak gelap telah berhasil dicuri dari tempat penyimpanan di dunia fana. Itu adalah kotak bayangan, Ryan. Benda itu kini berada di dunia kita. Digunakan untuk melemahkan perisai Eltra. Jelas Layla, sambil menunjuk ke langit ungu yang bergolak. Energi gelap itu melahap cahaya kami. Raja tua sedang sekarat, dan Komandan Feroz telah memilih sisi yang salah, bergabung dengan klan Satria Malam. Layla mencengkeram lengan Ryan, sentuhannya sedingin es dan mendesak. Hanya dirimu, hanya pria yang pernah melewati batas dan kembali yang dapat membantu kami menyalurkan kembali energi artefak cahaya purba kami sebelum semuanya hilang. Waktumu di dunia ini sudah berakhir, Ryan. Kau harus menjadi penyelamat kami. Ryan menatap matanya. Tidak ada lagi keraguan. Kehidupan fana yang telah ia tinggalkan terasa remeh. Nasib Eltra, sebuah dunia yang baru dikenalnya, kini bergantung pada dirinya. Aku siap, jawab Ryan. Tanpa upacara, Layla menarik Ryan ke dalam lingkaran akar beringin. Wanita bunian itu memfokuskan sisa energinya, dan kali ini, gerbang dimensi tidak muncul sebagai lengkungan stabil, melainkan sebagai robekan brutal di kain kenyataan lubang ungu dan prak yang bergetar hebat. Lompat, perintah Layla. Ryan, pria dunia fana itu, tanpa melihat ke belakang ke arah desanya yang tenang, melompat ke dalam pusaran kekacauan. Ryan tidak lagi kembali sebagai tamu, melainkan sebagai pion kunci dalam perang kosmik yang baru saja dimulai.